adanya di dalam lingkungan wilayah negara Wirata. Prabu Darma Kusuma dia dapat para Kresna juga Bratasena Arjuna Satria Panengah Pandawa yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan niat Pandawa yang ingin meminta kembali haknya, yaitu negara Amarta yang udah dikuasai para Kurawa, sekaligus rencana ingin bersama dengan Prabu Wirata. Sebab niat Prabu Wirata yang ingin menjodohkan putrinya dengan anak Arjuna. Bersuara Prabu Darma Kusuma, Kakang Batara, kakak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Kakang di hadapan diri kaula. Rasa bangga, rasa senangnya bakal paribasa gunung yang paling besar bila dibandingkan hati saya pada saat ini teh masih besaran hati saya. Juga bagaimana keadaan Kakang Batara, sehat Kakang? Tadinya mah Kakang yang rasa khawatir pada para Pandawa 5. Bahagianya diri Kakang lebih-lebih daripada diri Rai. Dan sebab apa? Lihat Pandawa 5 yang dibuat sengsara, hidup dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, tapi kelihatannya kayak kesengsara, kayak lagi sedih. Daga ke kiri. Bratasena sehat. Karena doa dari Kakang Batara, keadaan diri kaula sehat, tak kurang suatu apapun. Badan mah sehat, cuma latih yang gondok ke berhenti-henti. Ya rasa diri Kakang marah ya pantas. Sebab apa yang tadinya udah punya negara di negara Amarta akhirnya terusir dengan politik maupun dengan rencana dari para Kurawa, sehingga Pandawa 5 sengsara meninggalkan negara Amarta. Cuman yang namanya kesengsaraan diri kita, anggap aja ini teh sebagai pelajaran. Pengalaman adalah guru yang paling utama. Kalau bisa yang udah ya udah, yang belum mah jangan nurutin hawa nafsu. Ini teh kesengsaraan para Pandawa 5 karena emang lagi nurutin hawa nafsu. Dari apa sebab? Diajak main judi, atuh emang kalahnya udah banyak, bukannya berhenti. Orang-orang nggak ada yang main judi, negara dipertaruhkan, apa kuat negara udah ke bawah, istri buat anak. Saking apa? Saking itu teh nurutin hawa nafsu. Cuman Kakang teh nggak nyalain para Pandawa. Yang namanya hidup mah anggap aja itu teh pengalaman, anggap aja itu teh pelajaran. Sebab apa? Dengan dikasih pelajaran seperti itu mungkin nanti para Pandawa 5 bakal lebih sadar lagi. Bukan timbang sekali dua kali, sering Kakang ngasih tahu pada para Pandawa 5, jangan nurutin hawa nafsu. Sebab apa? Nafsu adalah musuh yang paling gede, musuh yang paling besar. Banyak nih gara-gara nurutin hawa nafsu, dagang lagi lancar, kuat habis modal-modalnya. Banyak nih gara-gara nurutin hawa nafsu, rumah tangga lagi bener-bener wah itu tadi tinggal. Anak paling jadi sengsara anak karena emang bapaknya kagak ada, emaknya marah-marah karena bapaknya kawin lagi, akhirnya anak tiba palanya yang gede. Ini kecil-kecilokan mulu.
hawa nafsu. Tomboro sifatnya ajengan, tomboro sifatnya para ustadz guru agama kita. Pansiden juga bilang nafsu anu mentakaduhung badan yang bakal jadi ketempuan. Ibu sinden aja nanti. Makanya kalau melihat sinden jangan timbang lihat pangkalnya yang gede, kondeknya yang gede. Kita hatiin bahasanya, ajarannya mau bener. Isinya jangan dilihat loh, nanti kagak kuat. Nah, oh pengalaman itu kakang sering bilang orang ketiga tuh banyak yang gak sengsara gara-gara orang ketiga. Kalau nggak salah orang ketiga pelaktor apa? Oh iya kolektor. Lakori orang ketiga. Sering juga kakak ngasih tahu yang namanya 3 golongan hawa nafsu yang kalau kita turutin bukan semakin benar, kalau kita turutin semakin ngajak kita jadi sengsara. Pertama, atau nafsu terhadap harta. Nah harta jangan lagi sedikit harta kita, banyak harta kita. Bahasa bilang mah usaha kita lega di mana-mana, ada di mana-mana. Kalau nurutin hawa nafsu mah udah punya ini pengen punya ono, udah punya ono pengen punya itu. Akhirnya semua pengennya mau punya kita. Itu kalau nurutin hawa nafsu. Tata begitu juga kalau kita nurutin hawa nafsu udah diangkat dari rakyat jadi RT pengen jadi RW, udah jadi RW pengen jadi lurah, udah jadi lurah pengen jadi dewan, udah jadi dewan terus pengen jadi camat, mentoknya ke presiden, tapi akhirnya mah ke rakyat juga. Begitu juga nafsu terhadap wanita. Udah punya istri 1, lihat yang lain lebih bagus, pengen 2. Sebab katanya yang ada mekuru pengen yang gemuk. Udah dapat yang gemuk, pengen yang tinggi menak. Katanya yang tinggi udah punya, pengen yang pendek gampang. Udah 2 pengen 3, udah 3 pengen 4, udah 4 pengen 5. Kalau kita nurutin hawa nafsu, setiap perempuan kalau bisa menjadi bini kita. Padahal yang namanya ukuran perempuan, ukuran hawa nafsu, 1 kita punya istri cukup, 2 malah jadi kurang. Bisa dibilang 1 cukup, 2 banyak yang punya istri 1 dari muda sampai tua, cuman maut yang bisa memisahkan. Tapi kalau lelaki udah ngerasain punya 2, udah 2 pengen 3 pasti, 3 pengen 4. Karena perempuan teh diibaratkan kendaraan makin tahun muda teh bukan makin jelek, makin bagus. Peningat si Acep aja tuh, Acep tutukan ketemu biar mukanya kayak genderuwo, bininya jelek, anaknya mah cakep. Makin bagus. Tukang kecelek juga sama tuh si Boeng, biar bapaknya jelek juga anaknya begeningan dia hitam. Itu batu jelek hitam ya yang cakep nih. Yang kedua, kakak datang di hadapan para Pandawa 5 karena rasa kangennya kakak pada para Pandawa 5 teh lebih daripada orang tua kakak. Biasanya lebaran para Pandawa 5 datang ke istana diri kakak. Wayahnya karang manggil bawain dodol kakak ini.
karena emang lagi susah. Biasanya masa geleng ke bawah ini tuh dia ngikut makan. Ya sama-sama atuh kakang, terima kasih. Nah kebetulan kakang teh datang di hadapan diri kaula, ada hal penting yang ingin saya sampaikan di hadapan diri kakang. Ada apa ini? Sebagai balas jasa kita atas pengungsian para Pandawa ini di negara Wirata, ya bilang aja sebagai balas budi pada pemerintah negara Wirata, para Pandawa 5 akan menjodohkan anak Arjuna dengan putri kerajaan negara Wirata, yaitu Dewi Utari. Tapi disetujuin pada Prabu Wirata, ya bukan disetujuin lagi, maka malah pengennya lebih cepat, lebih baik. Syukur ini teh buah dari kesabaran. Dengan sabar para Pandawa 5 akan punya negara lagi. Yang kedua malah punya keluarga baru, itu punya besan. Itulah kakak. Nah saya mengharapkan petunjuk dari kakak, kira-kira apa kita pinta dulu negara Amarta yang dikuasain para Kurawa, atau kita urusin dulu soal perkawinan Abimanyu dengan Dewi Utari. Bagaimana menurut Rai Arjuna? Ya diri kaulama terserah kakang Batara, kakang sedang mengadakan musyawarah antara Batara Kresna dengan para Pandawa 5. Sampainya Senopati Ugrasena yang ngasih tahu kalau calon pengantin Dewi Utari ada yang nyulik, ada yang ngebawa. Waduh, para Pandawa 5, paman mohon menghadap di hadapan diri. Demang Hampura Kanjeng Gusti Dharma Kusuma Bratasena Rai Batara Kresna juga Arjuna Satria Panangga Pandawa datang nilatang Demang Selungga Salim Sumawa. Ada Pak Paman Patih Ugrasena, waduh cilaka, bisa dibilang cilaka. Coba ceritanya yang jelas para Pandawa 5. Calon pengantin Dewi Utari ada yang nyulik. Waduh. Di kapan itu dibawa nyatanya Dewi Utari? Ya baru aja Rayos. Siapa kira-kira yang menculik Dewi Utari? Cuma begini, yang membawa atau yang menculik Dewi Utari bukan musuh dari utara, bukan dari barat, dari selatan, dari timur, tapi salah satu panakawan para Pandawa. Yang benar kakang Patih, siapa kira-kira salah satu nyatanya para panakawan Pandawa? Si Udel anak luar Semar badan layak. Wow. Nggak salah itu. Ya coba
lihat yang jelas, ingat-ingat yang jelas, bener si Dawala yang ngebawa Dewi Utar nguasa lapisan Pak, hidungnya panjang, omongannya balik congak cengir, lagi ada cocangnya ciri si Udel teh kurang ngajar. Si Dawala kalau gitu baik dibang kelihatannya aja baik pada para Pandawa 5, setia pada para Pandawa 5, tapi hatinya menjahat. Kalau gitu biar nanti Arjuna yang bakal tangkap si Dawala. Sabar dulu, sabar. Ya rasa diri kakak, kita tinggal di pemerintah negara Wirata. Sebelum kita bertindak, kita harus minta izin dulu pada pemerintah negara Marta. Mohon begini, Kanjeng Gusti, pasukan negara Wirata masing-masing sudah mengepung riung. Keadaan si Dawala jangan sampai lolos ini dari negara Wirata. Ya syukurlah kalau begitu. Paman Pati permisi, disebabkan tanda pemerintah dari Paman Senopati, Dawala bisa lolos ini dari negara Wirata. Emang enggak atuh nanti bakal dibantu pada para Pandawa 5, juga Rai Arjuna Satria Penengah Pandawa, Kakang Batara, Rai Bratasena, bantu ini teh pemerintah negara Wirata demi menjaga nama baik para Pandawa 5. Kesalahan para Panakawan juga nanti bakal mencoreng nama baik para Pandawa 5. Siap Kakang, siap. Cuman jangan pakai kekerasan, jangan sampai terjadi apa-apa pada si Dawala. Dari apa sebab? Bukan Dawala yang kita pandang, tapi Kilurah Semar Badanaya yang kita pandang. Siap. Enggak tuh Kakang, siap. Kalau gitu saya dulu nyoba keadaan di hadapan si Dawala. Mudah-mudahan dari si Dawala tertangkap pada pasukan ini dari negara Wirata. Permisi Kanjeng. Nggak disangka itu sih udah. Cuman dalam hati Kakang Batara terasa nggak percaya, tapi kenyataannya mungkin memang si Dawala. Cuman begini, Bratasena bener tadi kata Prabu Dharma Kusuma, kalau bisa mempinta secara baik-baik, jangan pakai cara kekerasan. Ya kalau gitu saya maupun Arjuna bakal menemui si Dawala putra Kilurah Semar Badanaya, dan mudah-mudahan Dawala cuma hilang dan Dewi Utari diserahkan secara baik-baik. Saya juga minta bantuan pada Kakang Batara. Siap. Misi diri kaulah Kakang. Wadah Dawala jangan kurang ajar diri sampai Allah juga permisi Kakang Prabu. Ya ingat Rai, usahakan pakai cara musyawarah, jangan pakai cara kekerasan. Baik, siap.